Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ainun Nadifa dengan NIM 22416257201003 dari kelas SI 22A Prodi Sistem Informasi. Tujuan saya membuat video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Rahmat MPD. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan para audiens semua perihal ciri-ciri subjek. Poin pertama ada pengertian subjek. Subjek merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Ciri-ciri subjek ada 3. Yang pertama, subjek dapat berupa kata benda atau nomina dan kelompok kata benda atau frasa nominal. Yang kedua ada klausa. Klausa ialah gabungan dua kata atau lebih yang terdiri dari subjek dan predikat. Yang ketiga ada subjek dapat digunakan sebagai kata tanya siapa dan apa. Kata tanya siapa digunakan untuk orang, sedangkan kata tanya apa digunakan untuk yang bukan berupa orang. Selanjutnya ada contoh subjek berupa nomina atau frasa nominal. Yang pertama ada Bandung pernah menjadi lautan api yang terdiri dari subjek dan nomina. Yang kedua ada Gunung Merapi berdekatan letaknya dengan Gunung Merbabu terdiri dari subjek, frasa nominal. Yang ketiga Gunung Krakatau yang pernah meletus tahun 1825 kini mulai terbatuk-batuk yang terdiri dari subjek, frasa nominal, dan klausa. Selain itu, subjek ada yang berupa verba, frasa verbal, atau adjektiva, frasa adjektival, namun hanya terdapat dalam ragam lisan, bukan dalam ragam tulis. Berikut contohnya. Bagian A ada merokok merusak kesehatan. Bagian B, berenang membuat tubuh langsing. Bagian C, berjalan-jalan di pagi hari menyehatkan tubuh. Bagian D, bersepeda ke kantor merupakan kegiatan sehari-hari Pak Zaki. Bagian E, langsing merupakan idaman setiap wanita. Bagian F, tamak merupakan sikap yang dibenci Tuhan. Bagian G, gagah dan berani adalah sikap pejuang masa lalu. Kata merokok pada bagian A dan berenang pada bagian B merupakan verba yang berfungsi sebagai subjek. Sedangkan berjalan-jalan di pagi hari pada bagian C dan bersepeda ke kantor pada bagian D merupakan frasa verbal yang juga berfungsi sebagai subjek. Sementara itu, kata langsing dan tamak pada bagian E dan F merupakan adjektiva yang berfungsi sebagai subjek. Sedangkan gagah dan berani pada bagian G merupakan frasa adjektival yang juga berfungsi sebagai subjek. Meskipun begitu, kalimat di atas hanya lazim digunakan dalam ragam bahasa lisan. Hal yang lebih penting adalah bahwa subjek tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Jika didahului preposisi, subjek akan berubah menjadi keterangan. Tanda bintang lazim digunakan untuk menandai bahwa kalimat yang berada di sebelah kanan tanda tersebut tidak benar secara gramatikal atau tata bahasa. Contohnya, di dalam pertemuan itu membahas berbagai masalah yang dihadapi siswa. Nah, kata di dalam pertemuan berfungsi sebagai keterangan, kata membahas berfungsi sebagai predikat, kata masalah yang dihadapi siswa berfungsi sebagai objek. Dengan demikian, secara keseluruhan pola kalimat di atas adalah KPO. Pada pembahasan contoh pola kalimat sebelumnya, tidak ada dalam tipe kalimat dasar bahasa Indonesia. Pemunculan kata depan di dalam menjadi penyebab kalimat tersebut tidak bersubjek. Agar kalimat tersebut memiliki subjek, salah satu caranya adalah menanggalkan preposisi. Contoh, frasa preposisional yang mendahului subjek. Pertemuan itu membahas berbagai masalah yang dihadapi siswa. Nah, kalimat ini merupakan tipe SPO. Contoh lain kalimat tak bersubjek. Dengan perubahan zaman menurut para pendidik untuk mencari metode yang baru.
Nah, kata dengan perubahan zaman merupakan frasa preposisional yang berfungsi sebagai keterangan. Kata penuntut merupakan verba yang berfungsi sebagai predikat. Para pendidik merupakan frasa nominal, sedangkan untuk mencari metode yang baru merupakan frasa preposisional yang berfungsi sebagai keterangan. Secara keseluruhan, struktur kalimatnya adalah KPOK. Kalimat sebelumnya tidak ada di dalam tipe kalimat dasar bahasa Indonesia. Agar menjadi benar, fungsi subjek harus ada dalam kalimat tersebut. Contohnya, perubahan zaman menuntut para pendidik untuk mencari metode yang baru. Nah, kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam bahasa Indonesia, jika nominal didahului preposisi, gabungan itu akan berubah menjadi frasa preposisional dan tidak dapat berfungsi sebagai subjek, tetapi berfungsi sebagai keterangan. Jika ingin tetap mempertahankan preposisi dalam kalimat, predikat verba aktif meng diubah menjadi verba pasif di. Akan tetapi, mengubah verba meng menjadi di tidak selamanya dapat dilakukan. Nah, beberapa contoh sebelumnya menunjukkan bahwa subjek kebanyakan terletak pada awal kalimat. Meskipun begitu, ada pula subjek yang terletak pada akhir kalimat, seperti contoh berikut. Pada pertemuan nanti akan dijelaskan masalah limbah dan lingkungan. Nah, kalimat ini terdiri dari keterangan, predikat, dan subjek. Sekian penjelasan materi mengenai ciri-ciri subjek. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk para audiens semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.